Ini hadis ketujuh, bagaimana zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam, dan kita ingatkan kembali, dan tidak bisa dipisahkan antara sholat sama zakat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala umumnya dalam firman-Nya, kalau menyebutkan sholat mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Selalu dipartnerkan antara dua hal ini. Juga di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah menggantikan baginda Nabi SAW pada saat Nabi SAW telah meninggal dunia, maka muncul kelompok dari sebagian suku Arab yang dikenal dengan mani'uz zakah, atau orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Maka maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kita kirimkan dulu dai ke mereka? Maka kata Abu Bakar, demi Allah saya akan memerangi siapa yang memisahkan antara sholat sama zakat. Jadi ini tidak bisa main-main. Ini bukan hanya sekedar untuk dikirimkan dai ke sana, tapi harus dikirimkan pasukan untuk dengan tegas memberhentikan mereka dari penghapusan mereka terhadap salah satu dari 5 rukun Islam yang sudah harus dikenali oleh kaum muslimin dari mereka masih kecil, dan mereka jadikan sebagai prinsip untuk mereka sampai mereka meninggal dunia. Kemudian ada mutiara yang kedua yang bisa kita ambil selain keutamaan zakat atau anjuran zakat di sini, penekanan tentang zakat, adalah bagaimana orang kalau sudah mengeluarkan zakatnya, bukan hanya sekedar dia mensucikan hartanya. Sebagaimana pernah kita paparkan di awal pertemuan kita di bab ini, bahwasanya zakat itu adalah pensucian harta. Bagaimana kalau ada pendapatan Anda dalam 1 tahun, ya, yang kemungkinan besar bercampur dengan hal yang syubhat atau yang haram, tanpa Anda ketahui. Saya sudah berikan contoh dan saya ingatkan kembali, misal Anda punya sebuah restoran, Anda tidak mungkin menanyakan kepada semua konsumen, ya, apakah uang Anda halal atau tidak kepada konsumen. Maka bagaimana caranya mensucikan harta sementara kita tidak tahu pendapatan mereka halal atau tidak? Maka dengan zakat disucikanlah harta tersebut. Ternyata teman-teman sekalian, dari hadis ketujuh ini kita ambil pelajaran lain. Zakat bukan hanya mensucikan harta seorang muslim, tapi juga membersihkan jiwanya. Keburukan-keburukan jiwanya itu akan hilang. Keburukan-keburukan jiwanya akan hilang. Bagaimana seseorang memiliki, ya, jiwa, penyakit-penyakit hati yang buruk, ya. Apapun sifatnya itu, maka masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, faqad dhahaba anhu syarruhu. Dia telah menghilangkan seluruh keburukan dirinya. Berarti semua sifat-sifat dan karakter buruk, penyakit-penyakit hati, semua keburukan jiwa akan bersih dengan zakat. Padahal ini dilakukan cuma setahun sekali. Artinya kita harapkan dari hadis ini, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat hartanya, selain hartanya menjadi suci, jiwanya pun menjadi suci. Jiwanya pun menjadi suci. Jadi dia akan selamat dari segala macam hal-hal yang buruk dari dalam jiwanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Karena untuk menghilangkan satu karakter buruk saja, terkadang seseorang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi dengan zakat, maka sudah cukup untuk menghilangkan semuanya, tidak terkecuali dari keburukan jiwa dan penyakit-penyakit hati. Ini hadis yang kita pelajari. Yang pertama adalah hadis ketujuh dalam bab ini, dan sudah kita ambil 2 pelajaran penting dari hadis ini tentang anjuran dan penekanan tentang zakat itu sendiri, dan yang kedua bagaimana orang kalau zakat terdapat pensucian jiwa dan penyakit hati dari dirinya. Kita akan masuk hadis ke-8, saudaraku seiman, dengan sanad Hasan di Ghairi dan urutan 744 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Hasan, cucu Nabi SAW radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Marasil, dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan beberapa sahabat yang lain secara marfu dan tersambung. Dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Albani. Sebagaimana kita tahu, kitab Sahih At-Targhib Tarhib ini ditelusuri kembali hadisnya oleh Al-Albani rahimahullah, apa yang telah ditulis oleh Al-Mundhiri. Hadits ini hadits yang mulia. Sebenarnya hadits ini panjang bagi teman-teman yang pegang kitabnya. Sebelum kalimat atau kata dawu, obatilah, ada titik-titik, berarti ada potongan hadis sebelumnya. Kemudian setelah bis sodaqah, ya, titik-titik lagi, itu berarti ada lagi lanjutan hadisnya. Tapi Al-Mundhiri rahimahullah penyusun buku ini ingin menitik beratkan tentang nasihat ini saja, dimasukkan dalam bab zakat. Dan ini hadis yang sangat mulia, potongan hadis yang sangat mulia. Ternyata teman-teman sekalian, untuk mengobati penyakit yang sedang kita hadapi, yang kita rasakan, apapun sifatnya penyakit itu, ya, apakah fisik ataupun jiwa, maka
bukan hanya sekedar berobat secara medis, herbal, tetapi ada satu perbuatan spiritual yang kalau dikerjakan dipastikan sangat membantu untuk menghilangkan segala jenis penyakit. Sekecil sampai sebesar apapun, seringan sampai seberat apapun penyakit itu, yaitu dengan sedekah. Makin banyak sedekah dalam bahasa Arab, sedekah dalam bahasa Indonesia. Makin banyak Anda sedekah, maka makin banyak permasalahan yang terselesaikan walaupun Anda kadang-kadang tidak mengetahui atau tidak diniatkan. Segala jenis penyakit di sini, tadi hilangnya keburukan jiwa, dan kita harus berkeyakinan teman-teman sekalian tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya. Terkadang kita hanya minta sesuatu yang sedikit, Allah berikan begitu banyak, bahkan hal-hal yang tidak kita minta. Ya, dan ini disebutkan atau dimasukkan dalam makna salah satu ayat dalam surah At-Tur, di mana nanti ahli surga, dan semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya, mereka pada saat nanti bertemu di surga, maka mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya setelah masuk surga mereka nikmati semua fasilitas surga, pelayanan-pelayanan yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa, semua kepenatan dunia bisa hilang dengan masuk dalam surga. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami dahulu di dunia selalu meminta kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu punya sifat barur rahim, yang sangat baik dan sangat penyayang. Dari dua sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulama mengatakan itu memberikan bahkan pada hamba-hamba yang mereka tidak minta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang kebutuhan dia. Jadi tidak pernah teman-teman sekalian kita minta satu, Allah kasih kita satu. Tapi kalau kita minta satu, Allah berikan kita mungkin 10 bahkan 20, asal kita tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Ya, selalu berdoa pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima oleh Allah. Fa inna Allah la yakbalu min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Jadi ini satu resep yang luar biasa yang seharusnya setiap dokter muslim fokus menyampaikan masalah ini. Selain dia coba ya untuk diagnosa penyakit pasiennya dan dia coba menuliskan resep obat sesuai yang dia ketahui, maka dia juga mewasiatkan sebelum pasiennya pulang, coba bersedekah. Coba bersedekah. Ya. Ada seseorang pernah datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah, di mana lututnya luka bernanah sudah 7 tahun dan tidak pernah bisa sembuh. Dia sudah berobat ke tabib, segala macam penyakit, segala macam obat dari tabib sudah dicoba dan berbagai tabib sudah didatangi, namun juga tidak sembuh. Maka dia bertanya, kira-kira apa solusinya? Maka anjuran beliau adalah coba cari satu lokasi di mana kaum muslimin membutuhkan sumur, sedekahkan, dan niat itu untuk penyembuhan lukamu. Maka orang itu tidak pakai tunggu, dia mencari dan Allah mudahkan dia mendapati satu lokasi, kemudian dia pun menggali sumur dan menghibahkan kepada masyarakat setempat. Maka beberapa hari saja setelah dia menggali sumur tersebut, lukanya kering dan sembuh total. Dan berapa banyak orang yang seperti ini. Berapa banyak juga di antara jemaah kami yang memberikan ungkapan-ungkapan sendiri pribadi setelah mengikuti materi-materi tentang keajaiban sedekah. Maka mereka mengatakan, di saat menghadapi permasalahan apapun, maka saya coba hadapi dengan sedekah. Makin besar masalah, makin besar saya sedekahkan. Dan terselesaikan semua permasalahan. Bahkan, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Untuk menambah nikmat yang sedang Allah berikan, juga bisa dengan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Juga akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Ya, jadi dua sisi, bisa menambah nikmat yang sedang Allah berikan, dan pasti saya katakan tadi tidak mungkin kita minta satu Allah berikan satu, tapi Allah akan berikan banyak sekali. Sisi yang lain bisa menghilangkan mara bahaya dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi di dalam hadis ini disebutkan masalah penyakit, tapi bisa saja selain penyakit juga sama. Dinukil dari kisah seorang di Saudi tabrakan, kemudian dia pingsan, tidak sadarkan diri. Dia pingsan, tidak sadarkan diri. Sampai kurang lebih ya, yang saya tahu kisahnya itu 7 tahunan. 7 tahunan, tapi masih dalam kondisi hidup. Setiap hari ya, istrinya membawa anaknya yang masih kecil, sampai anak itu menjadi gadis gitu, menjenguk di rumah sakit. Dan tidak pernah putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah gitu. Dan anak kecilnya ini pada saat beranjak dewasa, dididik oleh istri dia yang selalu setia mendampingi dia walaupun dia dalam kondisi gaibubah dalam bahasa Arab atau tidak sadarkan diri. Ya.
membesarkan anak perempuannya sampai menjadi hafidh Quran. Satu malam, si anak ini membacakan ayat-ayat ruqyah kepada ayahnya, ya. Dan sebelum dia menginap di rumah sakit, dia izin sama ibunya untuk menemani ayahnya. Dia sama ibunya sepakat untuk mencari beberapa orang-orang miskin yang mereka berikan sedekah terbaik mereka, dengan harapan bahwasanya Allah SWT masih bisa menyembuhkan sang suami dari si perempuan ini, si istri, atau ayahnya si anak perempuan. Maka keajaiban terjadi pada saat anak perempuan ini menyempurnakan sedekah yang sudah dikeluarkan di sore harinya, dengan dia tidur, sebelum tidur malam hari menemani ayahnya di kamar pasien, maka dia pun meruqyah, dan ternyata dia dikagetkan pada saat dia dibangunkan oleh ayahnya, dan ayahnya menanyakan, siapa kamu? Karena ayahnya tidak mengenal dia gitu. Ya. Dan kemudian dia mengatakan, saya dari mana? Seperti orang yang baru bangun dari tidurnya yang begitu lama, tahunan. Maka si anak ini dengan gembira memanggil para petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka pun kaget, mereka menelpon dokter, para dokter datang tiba-tiba di waktu malam hari itu. Mereka tidak percaya semua, karena secara medis orang ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka kemudian dokter pun mengecek kembali semuanya, dicek lab segala macam, tidak ada apa-apa sama sekali, semua penyakitnya hilang. Maka karena penasaran, para dokter dan staf di situ berkumpul menanyakan kepada istri sang pasien ini dengan anaknya, apa yang kalian lakukan? Sungguh ini sebuah keajaiban di alam medis. Maka dia pun mengatakan, atau mereka mengatakan, kami tidak pernah melakukan apa-apa kecuali kami selalu berdoa kepada Allah SWT selama tahunan ini, dan puncaknya kemarin kami terfikir untuk bersedekah, memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, dengan niat agar penyakit suamiku ini, kata si istri, akan diangkat oleh Allah SWT. Dikuatkan lagi dengan si anak membaca ayat-ayat ruqyah di malam hari sebelum tidur, maka kuasa Allah SWT Allah berikan itu. Jadi sedekah itu luar biasa, memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan usahakan teman-teman sekalian, dalam sedekah ini selalu ada peningkatan level. Sebenarnya sih secara umum semua ibadah sama ya. Jadi usahakan selalu kita tingkatkan kualitasnya, itu semua ibadah. Jadi sudah baik menjadi lebih baik, menjadi terbaik, selalu begitu. Dan kalau kita sudah sampai pada yang terbaik, maka kita tinggal istiqomah atau konsisten menjaganya. Jadi kita jaga kualitas-kualitas ibadah tersebut. Jadi kita supaya tidak sama sekali berkurang. Dan secara kuantitas kita tambah bagi ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh misalnya, ibadah-ibadah sunnah yang tidak ditentukan jumlahnya. Maka Anda boleh misalnya, Anda memperbanyak baca salawat kepada Nabi SAW. Kalau orang mau baca sampai 1000 kali, maka itu boleh-boleh saja, karena memang belum ada penentuan jumlah tertentu oleh Nabi SAW. Maka Anda amalkan itu. Ini contoh. Atau Anda sholat malam biasanya cuma 2 rakaat. Sekarang Anda tingkatkan kuantitas secara jumlah menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, menjadi 11 sama witirnya. Dan Anda coba cari dari sekarang yang sudah baik menjadi lebih baik, dan kemudian menjadi yang terbaik, yang sempurna. Kemudian Anda konsisten mempertahankan itu sampai Anda meninggal dunia. Maka ini hal yang luar biasa. Nah, kita tarik poin ini kepada sedekah. Sama. Kalau selama ini ada sedekah 2.000, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah mungkin ya. Coba Anda cari angka nilai uang yang belum pernah Anda sedekah. Kalau Anda sedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa Anda bertawassul dengan amal saleh. Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat dipertahankan, ataupun permasalahan yang akan Anda hadapi atau sedang Anda hadapi diberikan solusi. Berapa banyak orang yang sulit untuk menikah, sulit untuk sembuh dari penyakit, sulit dapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan jabatan. Mereka tidak menggunakan resep ini. Padahal resep ini sederhana, yaitu bersedekah yang terbaik yang kita bisa berikan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keikhlasan kita, dan perhitungan tentang besarnya, kadarnya, itu penilaian Allah beda dengan penilaian kita. Mungkin kalau di mata kita, beda antara orang yang menyumbang 100 juta dengan 1 juta rupiah. Tapi di sisi Allah SWT tidak spontan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat yang sedekah 100 juta dan 1 juta tersebut, apakah harta mereka hanya itu saja atau ada lebih? Kalau yang menyumbang 100 juta ternyata punya 100 miliar, maka 100 juta sangat kecil. Dan dilihat kalau orang yang 1 juta yang ternyata tidak punya kecuali 1 juta dan dia bersedekah, Allah nilai dia bersedekah seluruh hartanya. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bagaimana ada sahabat yang menyumbang 1 dirham dan yang satunya 100 atau 1000 dirham. Maka Nabi SAW bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan yang 100 atau 1000 dirham ini. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini?
Sementara jelas 1 dengan 100 atau 1000 gitu bedanya. Ya. Maaf ini saya ragu riwayatnya 100 atau 1000, tapi 1 dirham dengan 100 atau 1000 di sini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan yang 1 dirham tidak punya kecuali itu. Sementara yang 100 dirham dia punya lebih banyak daripada itu. Maka Allah menilai di sini yang 1 dirham bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi Anda tidak perlu menjadi kaya raya baru Anda sedekah yang terbaik. Tapi coba berikan yang terbaik karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan juga yang terbaik dari penambahan nikmat atau mengangkat bara bahaya yang akan menimpa kita atau sedang kita lalui.